Startup berkembang pesat seiring dengan tumbuhnya pengguna internet di tanah air. Setiap bulan ada saja startup baru yang muncul. Saat ini sedikitnya ada 1.500 startup lokal. Berikut kami tampilkan beberapa startup anak muda yang tidak semata menjajakan produk. Brilian Yotenega tidak pernah bermimpi menjadi seorang penulis. Meski kuliahnya di ITB tidak rampung, Brilian tetap belajar secara otodidak melalui buku-buku yang dibacanya. Hingga akhirnya Brilian membuat nulisbuku.com, sebuah wadah menulis buku dan menerbitkan buku secara online. Website ini hadir dengan pola kerja self-publishing dan mampu mewujudkan impian semua orang menerbitkan buku secara gratis. Nulisbuku.com berdiri sejak 8 Oktober 2010. Sampai dengan hari ini kita sudah punya 60-70 ribu member yang terdaftar di website kami nulisbuku.com. Itu jika seseorang mau menerbitkan buku atau beli buku dari nulisbuku.com harus mendaftar di situ. Cara menerbitkan bukunya gampang, tinggal mendaftar saja di nulisbuku.com gratis. Lalu naskahnya yang sudah jadi naskah udah jadi, diupload, diunggah ke nulisbuku.com, lalu diterbitkan. Semudah itu. Lalu jika ada pembeli, kami akan mencetaknya, meskipun satu. Setiap orang yang menerbitkan bukunya bisa menentukan harganya sendiri. Ini yang menarik. Di nulisbuku.com, penulisnya bisa mengupload bukunya dan menentukan harganya sendiri. Misalnya bukunya Rp60.000, setelah dipotong harga produksi yang Rp40.000 jadi Rp20.000 keuntungannya. Nah, keuntungan Rp20.000 ini dibagi untuk penulis 60%, untuk nulisbuku.com 40%. Di awal nulisbuku.com berdiri, banyak penulis yang tulisannya seputar kisah pribadi. Namun belakangan, banyak tulisan non-fiksi, teknis, dan perkuliahan yang muncul. Buku-buku tersebut menjadi bestseller. Saya mau bercerita tentang Have You Met My Tisa? Ini adalah buku yang diambil dari tulisan catatan pribadi seorang kakak yang sedang menunggu adiknya sakit parah. Saya kalau nggak salah leukemia. Beberapa hari sebelum adiknya meninggal, kakak tersebut menuliskan buku hariannya. Dan buku harian tersebut dibaca oleh banyak orang, lalu diterbitkan di buku ini. Walaupun pada akhirnya adiknya meninggal, tapi ini adalah peninggalan yang paling pribadi, yang paling berkesan bagi kakaknya sendiri maupun bagi keluarganya. Beberapa juga kumpulan cerpen yaitu yang saling berpengaruh juga di perjalanan kami adalah Dear Papa. Ini adalah surat yang ditulis oleh anak-anak untuk seorang ayah, siapapun itu. Jadi kami buka kesempatan pada saat itu sekitar 2 minggu, kami buka kesempatan untuk menulis sebuah surat untuk ayahnya. Kadang-kala kita seringkali lupa atau nggak pernah mengatakan I love you, aku sayang Bapak, atau terima kasih Bapak. Iya, dan dengan adanya momen ini kami mengumpulkan ribuan, jadi sekitar ada 1.500 surat yang kami terima, lalu kami seleksi yang paling bagus kami bukukan. Dan surat-surat tersebut terkumpul dalam Dear Papa, ini jilid keempat. Ada 1-9 kalau nggak salah. Ada 9 buku surat tentang dari anak kepada ayahnya, dan itu sangat personal dan sangat mengharukan. Kristiawan Lee atau disapa Chris Lee merupakan komikus yang menciptakan sosok G.I. Joe. Saat itu Chris kuliah di Amerika Serikat dengan beasiswa Fulbright. Lulus dengan predikat terbaik, Chris kembali ke tanah air dan mendirikan caravanstudio.com. Mempekerjakan 6 komikus, Caravan melahirkan beberapa komik, antara lain G.I. Joe, Transformers, serta Dungeons and Dragons Eberron. Jadi Caravan Studio merupakan sebuah studio komik, ilustrasi, dan konsep desain. Jadi kita itu bidang pekerjaannya adalah membuat komik, kemudian kita membuat ilustrasi untuk game. Kita juga mendesain toys atau action figures atau mainan.
Kemudian kita juga mendesain untuk praproduksi untuk film maupun film layar lebar maupun film animasi. Ya, contoh-contohnya antara lain yang sudah pernah kita buat untuk komik, kita mengerjakan komik Iron Man untuk Marvel Comics. Kemudian banyak graphic novel yang diadaptasi dari novel-novel bestseller seperti Vampire Academy, Flood, dan juga Legend yang diterbitkan di seluruh dunia juga. Kemudian untuk game kita sudah banyak mengerjakan konsep desain dan ilustrasi untuk game, baik itu mobile maupun untuk PlayStation 3 ataupun PlayStation Vita juga. Chrisley gemas dengan anak muda Indonesia yang gemar membuat komik namun tidak punya wadah, modal, bahkan bingung memasarkannya. Chrisley pun membuat rioncomics.com. Web ini merupakan sebuah penerbitan komik termasuk pengembangan konten yang meliputi versi cetak dan online. Versi online akan menerbitkan komik periodik melalui web, di mana semua orang dapat membaca dan mengikutinya secara gratis. Jadi alasan yang mendasari saya membuat penerbitan Reon Comics itu adalah saya melihat bahwa komikus-komikus di Indonesia yang banyak sekali dan jago-jago itu ternyata dengan sistem penerbitan komik yang sekarang itu belum bisa hidup full dari membuat komik. Karena sekarang aja belum bisa hidup, apalagi nanti masa tuanya gitu. Nah, karena itu saya mendirikan Reon Comics ini dengan sistem penerbitan dan kompensasi yang berbeda, yaitu mereka akan mendapatkan boleh dibilang gaji ya per bulan dari sejumlah halaman yang mereka kerjakan. Selain itu, setelah komik mereka cukup banyak, akan kita terbitkan lagi dalam bentuk buku yang akan menghasilkan royalti lagi dari mereka untuk komikus-komikus itu seumur hidup. Dan Reon Comics sendiri kita aktif membuat merchandise ataupun menjual licensing karakter-karakter komik di Reon ini ke brand ataupun ke luar negeri juga. Rian Gondokusumo awalnya hanya seorang karyawan travel. Dari membuat kontes desain kalender di Kaskus, Rian akhirnya keluar dan membuat 1000.com. Web ini menghubungkan siapa saja yang membutuhkan jasa desain dengan komunitas desainer. Pertumbuhan web ini terbilang cepat. 1000.com telah memiliki sekitar 7.000 desainer dengan total transaksi mencapai 7 miliar rupiah. Pertama kali pas 2011 pertama kali ya kita bangun company yang pertama itu 1000.com. 1000.com itu jasa desain online. Jadi mau buat desain logo, desain website, desain packaging ya, semuanya tinggal order online. Jadi kita nggak perlu ketemu desainernya lagi. Dan kita udah handle lebih dari 5.000-an klien selama 4 tahun ini. Nah, ngomong soal fokus, balik lagi, selama 2011 sampai 2014, 3 tahun pertama itu kita benar-benar fokus cuma di 1000.com aja. Tidak puas dengan hanya 1000.com, Rian membuat 2 startup lagi, yaitu 1000lancer.com dan hellodayana.com. 1000lancer adalah sebuah platform online yang menghubungkan klien dengan freelancer. Sementara Hellodayana adalah asisten virtual pribadi. Jadi di 1000lancer, klien-kliennya ini bisa nyari orang-orang yang bisa melakukan hal ini. Pekerja-pekerja lepas gitu. Karena buat mereka juga kalau misal mau hire in-house ya, itu bukan bidangnya dia. Tapi di 1000lancer kita ada list 70.000 freelancer, kita tinggal lihat profilnya. Saya misalnya cari programmer, ketik programmer, nih langsung ada kandidat-kandidatnya. Tumbuhnya startup lokal seiring dengan pesatnya penggunaan internet di tanah air. Dalam catatan Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia, ada 88,1 juta pengguna internet yang aktif di Indonesia. Dunia maya yang tanpa batas menjadi wadah bisnis baru yang amat menggiurkan. Pemain besar maupun para pendatang baru, termasuk anak muda, ramai-ramai masuk ke bisnis ini. Selain membuka lapangan kerja, bisnis ini amat menjanjikan secara finansial.